pekan kemarin ya kita masyarakat Muslim Indonesia nih kehilangan salah satu tokoh pemuda yang ya baru saja muncul tapi juga kemudian nggak lama ya. Kalau Stephen mungkin ya, teman-teman tahu semua ya. Usia yang kalau saya membaca tulisan tersebut jadi tahu ternyata beliau lebih muda daripada saya gitu ya. Bukan saya lebih tua daripada dia kan, karena kalau ngomong tua ya ngomongnya muda. Beliau lebih muda daripada saya gitu, tapi dan kalau dihitung masa Islamnya pun juga belum lama gitu ya. Dia terlahir sebagai non Muslim, kemudian menjadi mualaf dan menjadi Islam, dan begitu dia masuk Islam itu luar biasa kiprahnya gitu ya. Teman-teman mungkin bisa melihat atau bisa membaca banyak di media massa, di YouTube juga banyak bagaimana kiprah dia setelah menjadi seorang Muslim, atau bagaimana kisahnya dia di awal-awal dia menjadi Muslim gitu ya. Serba kekurangan, bahkan dikoreksi kalau saya salah Bu Caci ya. Orang yang baru mualaf ya, baru masuk Islam itu kan termasuk salah satu mustahik ya, orang yang bisa dibantu dengan zakat ya. Nah tapi dia justru mau bekerja keras gitu ya, benar-benar dia hidupnya itu di awal Muslim itu luar biasa, sampai kemudian dia bisa berkecukupan sampai akhirnya berlebih gitu ya. Ya lagi-lagi mungkin masalah mindset ya, mindsetnya ketika dia ingin memudahkan orang lain, bermanfaat buat orang lain, maka Allah akan buka jalannya gitu ya. Jadi di perjalanan hidup yang singkat itu benar-benar dia memberikan manfaat yang luar biasa buat orang lain itu ya. Bagaimana yang viral nih ya, di ketika masa pandemi itu dia menjual semua aset-asetnya, yang kalau kita tahu dia mengumpulkan aset itu tidak mudah lah gitu ya, tapi ya enteng aja gitu ngeluarin, kalau saya tidak salah nilainya sekitar belasan miliar ya, 12 atau 16 miliar gitu ya, untuk membantu korban-korban pandemi itu kan sebuah ahsanul amal yang luar biasa lah, memberikan manfaat buat orang lain. Orang-orang terkena pandemi kita tahu dampaknya luar biasa kemana-mana ya, tapi kemudian dia justru ya dia juga pasti terkena lah, semua terkena dampak ya, tapi dia justru berusaha memberikan manfaat di tengah bahwa dia juga butuh juga. Tapi nah ini ada mindset apa atau ada jiwa apa yang dia punya sehingga dia bisa udah bismillah ini untuk membantu orang lain lah gitu. Yang tadi yang Bu Caci bilang tuh, ya kalau dia punya mindset saya dapat apa nih kalau saya bantu orang nih, apakah nanti orang akan bantu saya? Kayaknya sih enggak gitu ya, karena dia benar-benar tuh belasan miliar dikeluarin buat membantu itu. Gitu tuh buat saya baru saya baca setelah beliau wafat ya. Beliau syahid, Masya Allah. Balasannya itu ya. Iya. Jadi emang bisa jadi balasannya bisa langsung, bisa jadi nggak langsung kalau gitu ya Bu Caci. Atau gimana Bu Caci? Iya, jadi terasa bahwa kalau kita bersandar hanya mengharap balasan dari orang lain, apalagi yang kita bantu itu ya saudara kita, keluarga kita, terus dia respon dari dia tidak seperti yang kita harapkan, ya udah langsung kecewa lah gitu. Apalagi kita kenal gitu. Kalau ini kan lebih besar dari itu, nggak kenal pula gitu, yang ditolong itu gitu kan. Jadi emang dia sudah selesai mungkin ya dengan harapan yang seperti itu, dengan ketenangan dia gitu. Itu yang pertolongan yang dia berikan gitu, insya Allah. Iya. Tapi pertanyaannya justru bahasa apakah kalau saya mau kayak Ko Stephen nunggu punya duit belasan miliar dulu kali ya, bisa tadi memberikan manfaat gitu, apakah harus begitu dulu ya, ataukah mungkin kan itu yang dicari korelasinya angka ya. Apa yang udah selesai dari kita, di situ mulainya. Kita udah selesai nih untuk ini gitu, udahlah kita melakukan yang itu gitu. Ya itu mungkin yang harus kita evaluasi. Iya. Ya berarti sebenarnya setiap kita punya peluang amal itu ya, bisa menjadi muatan terbaik dengan memberikan manfaat buat orang lain ya. Insya Allah di tempat yang kita udah selesai. Mudah-mudahan. Ya. Sip.